Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan rahmatnya, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga sampai pada saat ini kita masih diberi kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Dalam kehidupan kita mengenal namanya positive thinking. Dalam berpikir positive thinking menggambarkan sesuatu sikap atau perilaku yang selalu positif dalam menyikapi kehidupan ini. Berpikir positif membuat perbedaan yang sangat besar dalam hidup kita. Karena sikap yang baik dimulai dari berpikir positif. Berpikir positif memiliki peran penting dalam pembentukan sikap setiap individu dalam setiap manusia. Kekuatan berpikir positif merupakan unsur dalam menentukan jenis kehidupan kita. Selanjutnya kita bahas satu persatu pada materi kali ini, yaitu mengenai menumbuhkan perilaku positif. Yang pertama, tentang apakah yang dimaksud dengan positive thinking. Nah, positive thinking di sini hanya modal besar dasar seseorang dalam kehidupan, karena dengan semakin kompleksnya masalah yang kita hadapi, apabila hanya berpikir positif saja tidaklah cukup. Selanjutnya, setelah berpikir positif, kita harus positive change atau berubah menjadi lebih baik. Dengan bersikap positif bukan berarti telah menjamin tercapainya suatu keberhasilan. Namun, bila sikap kita positif, setidak-tidaknya kita sudah berada di jalan menuju keberhasilan. Berhasil atau tidaknya kita nanti ditentukan oleh apa yang kita lakukan. Jadi, di sepanjang jalan yang kita lalui tersebut, kita banyak-banyak melakukan yang namanya berpikir positif. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi berpikir positif. Ya, yang pertama, optimisme. Seseorang merasa yakin atas apa yang dia lakukan dan selalu melihat sisi terang dari segala sesuatu, yaitu optimisme. Yang kedua, kreativitas. Kemampuan individu untuk mengembangkan diri dan menciptakan segala sesuatu yang berada dari orang lain. Yang ketiga, percaya diri. Suatu sikap atau perasaan yakin atas kemampuan diri sendiri sehingga seseorang yang bersangkutan tidak selalu cemas dalam tindakan, dapat merasa bebas untuk melaksanakan hal-hal yang disukai dan bertanggung jawab atas perbuatannya, hangat dan sopan, kemudian mempunyai perilaku yang baik dalam berinteraksi dengan orang lain.
dapat menerima dan mengenal serta kekurangan. Kemudian, apa saja manfaat menumbuhkan perilaku yang positif? Yang pertama, mengatasi stres. Jadi berpikir positif membantu Anda dalam mengatasi situasi stres, mengabaikan pikiran negatif, mengganti pikiran pesimis menjadi optimis, mengurangi kecemasan dan mengurangi stres. Ketika Anda mengembangkan sikap positif, Anda bisa mengontrol hidup Anda dengan baik. Yang kedua, menjadi lebih sehat. Pikiran kita secara langsung mempengaruhi tubuh dan bagaimana cara bekerjanya. Ketika Anda mengganti pikiran negatif dengan ketenangan, percaya dengan keberanian, kedamaian, bukannya dengan kebencian, kecemasan, dan kekhawatiran, maka Anda akan merasakan kesejahteraan. Dan ini berarti Anda tidak mengalami gangguan saat tidur, tidak merasakan ketegangan otot, kecemasan, dan kelelahan. Orang-orang yang berpikir negatif lebih mudah terkena depresi. Kemudian yang ketiga, percaya diri. Dalam berpikir positif, maka Anda lebih percaya diri dan tidak untuk mencoba menjadi orang lain. Jika Anda tidak percaya diri, Anda tidak akan pernah mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Jadi tanamkan sikap percaya diri. Yang keempat, bisa mengambil keputusan yang benar. Jadi kita berpikir positif mencegah Anda memilih keputusan yang salah atau melakukan hal-hal yang bodoh yang kemudian Anda sesali. Namanya menyesali itu belakangan, tidak ada yang namanya menyesal di awal. Sehingga berpikir positif membuat Anda memilih keputusan dengan cepat. Kemudian nomor 5, meningkatkan fokus. Menggunakan pikiran positif membantu Anda lebih fokus saat menghadapi masalah. Jika Anda berpikir negatif, akan sia-sia atau membuang waktu, maka tidak akan berfaedah. Akan membuang energi, membuang pikiran, membuang tenaga. Jadi tidak berfaedah, tidak ada manfaatnya. Kemudian yang nomor 6, bisa mengatur waktu lebih baik. Dengan meningkatnya fokus serta kemampuan membuat keputusan yang lebih baik, Anda akan lebih terorganisir, akan teratur. Ini akan membantu Anda dalam mendapatkan lebih banyak waktu untuk diri sendiri dan orang yang Anda cintai. Kemudian selanjutnya nomor 7, lebih sukses dalam hidup. Sikap positif tidak hanya meningkatkan fokus Anda dan lebih bisa mengatur waktu dengan baik, tetapi mengarahkan Anda pada kebahagiaan dan keberhasilan mengubah hidup Anda. Jadi kita harus bisa mengatur waktu, memanajemen waktu. Kemudian selanjutnya nomor 8,
memiliki banyak teman. Ketika Anda pikirannya selalu positif, selalu berusaha untuk berpikir positif sama teman atau sama orang lain, ketika berpikir positif, Anda akan menarik perhatian orang-orang, dan ketika orang-orang tersebut dekat dengan Anda, mereka akan merasa nyaman. Kalau tidak percaya, coba terapkan. Selanjutnya, yang nomor 9, menjadi pemberani. Ya, menjadi pemberani. Ketika kita berpikir positif, menghilangkan rasa takut. Keberanian di sini berasal dari kenyataan bahwa Anda tetap positif. Anda akan tahu bahwa apapun yang terjadi dalam hidup Anda dapat menghadapinya. Jadi harus selalu optimis. Yang nomor 10, hidup lebih bahagia. Percaya diri merupakan suatu fakta bahwa Anda menjadi diri Anda sendiri dan tidak mencoba untuk menjadi orang lain. Jika Anda memiliki semangat berpikir positif, Anda selalu mengantisipasi hidup bahagia, damai, tawa, kesehatan yang baik, dan kesuksesan yang finansial. Baik, selanjutnya langkah-langkah agar selalu berpikir positif. Yang pertama, jadilah optimis dan mengharapkan hasil yang baik dalam segala situasi. Yang kedua, cari alasan untuk tersenyum yang lebih sering. Kemudian yang ketiga, visualisasikan hanya apa yang Anda inginkan terwujud. Kemudian yang keempat, libatkan diri Anda sendiri dalam kegiatan rekreasi yang menyenangkan. Kemudian yang kelima, baca dan kutipan yang sifatnya inspirasional. Jadi menumbuhkan jiwa-jiwa yang semangat, yang termotivasi. Yang keenam, ikuti gaya hidup sehat, olahraga setidaknya 3 kali dalam seminggu. Yang ketujuh, bergaulah dengan orang-orang yang selalu berpikir positif. Kalau Anda bergaul dengan orang yang selalu berpikir positif, maka akan mengikuti berpikir positif. Jika Anda bergaul dengan orang yang selalu berpikir negatif, maka akan selalu berpikir negatif. Maka dari itu, belajar berpikir positif dapat kita lakukan di mana-mana, setiap hari. Langkah kehidupan yang harus kita lalui. Semakin kita mau belajar untuk berpikir positif dan tetap berusaha berpikir positif, maka itu sama artinya kita telah mengembangkan kualitas diri kita tanpa harus kita membuat kesalahan yang tidak perlu kita lakukan. Selanjutnya, bagaimanakah caranya agar seseorang dapat menerapkan konsep berpikir positif dalam kehidupan? Pada dasarnya ada sejumlah poin yang harus dipelajari. Yang pertama, belajarlah untuk berpikir kritis, di mana kita harus mempertimbangkan adanya hal-hal yang membentuk suatu masalah dari berbagai sisi.
Contoh, dengan tidak mudah menerima adanya informasi atau berita yang tidak atau belum pasti kebenarannya, pola berpikir kritis juga kita terapkan terhadap pendapat, tanggapan, atau pandangan orang lain, di mana sikap kritis tersebut bermanfaat untuk memberikan perbandingan apakah alur pemikiran kita sudah benar atau belum. Yang kedua, sebelum bertindak atau mengambil keputusan, berpikirlah terlebih dahulu. Jangan bertindak atau mengambil keputusan terlebih dahulu baru memikirkan kenapa kita bertindak atau membuat keputusan demikian. Ketiga, bersikaplah terbuka terhadap segenap pendapat atau masukan dari orang lain. Dalam hal ini, kita harus selalu sedia dikoreksi orang lain. Yang keempat, sebelum mengambil keputusan penting, bersikaplah hati-hati dan buatlah perhitungan yang sesuai dengan logika atau secara berpikir dengan nalar yang benar untuk menghindari keluarnya sebuah keputusan yang diambil secara gegabah. Yang kelima, perluas wawasan atau asah terus kemampuan analisis kita terhadap permasalahan yang ada sehingga kita tidak cepat menghadirkan prasangka atau penilaian buruk terhadap orang lain atau pada situasi yang memerlukan penilaian tepat dan benar. Yang selanjutnya nomor 6, biasakan melakukan kegiatan cek dan dicek atau untuk setiap informasi yang kita ragukan kebenarannya. Yang nomor 7, selalu tanamkan sikap optimis, pikiran yang optimis, kemudian perilaku yang baik, pikiran yang optimis dalam pikiran kita. Yang 8, berusahalah untuk tidak mempersulit orang lain, namun ajari orang lain untuk dapat berpikir dengan cara-cara yang benar dalam mengambil keputusan. Nomor 9, selalu bersikap tenang pada saat ingin mengambil keputusan. Nomor 10, sebelum mengambil keputusan, pertimbangkan segala sesuatunya dengan seksama. Banyak sekali cara-cara menerapkan perilaku yang positif.